Beras adalah denyut nadi bangsa Indonesia, sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Ia mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita, dari meja makan sederhana hingga perayaan adat yang megah. Lebih dari sekadar makanan pokok, ia adalah simbol stabilitas dan kesejahteraan. Kehadirannya di setiap hidangan adalah representasi dari kemakmuran dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dari Sabang sampai Merauke, padi menyatukan jutaan perut dalam ritual harian yang sakral. Ia menjadi benang merah yang menghubungkan keberagaman budaya dan tradisi di seluruh Nusantara. Harga beras yang bergejolak bisa memicu keresahan sosial, mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kelangkaannya menggoyahkan sendi negara. Ketersediaan beras yang terbatas dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap bulir nasi di piring kita adalah hasil perjuangan petani, pahlawan pangan yang tak kenal lelah. Melawan cuaca, hama, dan harga yang tak menentu, mereka mempertaruhkan segalanya demi memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah pentingnya negara hadir, sebagai pelindung dan fasilitator bagi para petani. Kebijakan berpihak, teknologi, dan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Investasi dalam sektor pertanian adalah investasi untuk masa depan bangsa. Stabilitas pangan nasional dimulai dari stabilitas hidup petani. Ketika petani sejahtera, maka ketahanan pangan negara pun akan semakin kuat. Maka, kabar prediksi rekor produksi beras tahun 2025 membawa harapan baru, secercah optimisme di tengah berbagai tantangan global. Ini bukan sekadar angka, tapi validasi kerja kolektif bangsa, bukti nyata dari semangat gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, dengan ancaman krisis pangan global yang semakin nyata, kemampuan memberi makan rakyat sendiri adalah kemewahan dan kemerdekaan sejati. Ini adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Kedaulatan pangan adalah fondasi utama bangsa, dan beras adalah batu penjurunya. Tanpa kedaulatan pangan, kemerdekaan kita menjadi tidak sempurna. Kisah beras adalah kisah Indonesia, sebuah narasi panjang tentang perjuangan, ketahanan, dan harapan. Jatuh bangun, tantangan, dan semangat yang tak pernah padam. Semangat inilah yang terus membara dalam diri setiap petani Indonesia. Dari swasembada masa lalu hingga tantangan iklim kini, perjalanan beras selalu dinamis, penuh dengan liku-liku dan adaptasi. Prediksi rekor 2025 adalah babak baru yang menjanjikan, sebuah peluang emas untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Momentum ini harus dijaga bersama, dengan sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh elemen masyarakat. Memastikan setiap piring terisi nasi adalah tugas suci bangsa yang besar dan berdaulat. Mari kita jaga bersama denyut nadi Indonesia. Harapan kini hadir dalam bentuk angka konkret. FAO dan Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional 2025 akan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Prediksi ini didasarkan pada analisis data satelit, cuaca, dan evaluasi kebijakan. FAO memberi pandangan global, Kementan menyajikan data lapangan, dua sumber kredibel yang memperkuat keyakinan. Angka yang diprediksi melampaui 55 juta ton gabah kering giling, buah dari program intensifikasi dan ekstensifikasi. Setiap persen kenaikan produksi adalah hasil kerja keras ribuan tangan di lapangan. Tentu, prediksi tetaplah prediksi. Banyak variabel bisa berubah. Namun, optimisme dari data ini harus jadi bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Pemerintah, petani, dan semua pemangku kepentingan harus bersinergi mengawal target ini. Angka ini adalah janji, dan tugas kita menepatinya. Pencapaian produksi beras Indonesia, sebuah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi para petani kita. Ini adalah hasil dari inovasi pertanian, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan dukungan pemerintah yang kuat, menempatkan kita di posisi terhormat di mata dunia. Kita diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam rantai pasok beras global. Indonesia konsisten berada di jajaran 3 besar produsen beras dunia. Sebuah pencapaian yang membanggakan dan menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian kita. Sebagai produsen beras global, kita bersanding dengan raksasa seperti Tiongkok dan India, negara-negara dengan populasi yang jauh lebih besar. Meski luas daratan dan jumlah penduduk kita relatif lebih kecil dibandingkan kedua negara tersebut, prestasi ini membuktikan bahwa tanah subur yang kita miliki, ditambah dengan kegigihan dan keuletan para petani,
mampu menghasilkan hasil yang luar biasa. Indonesia kerap bersaing ketat dengan Bangladesh dalam hal volume produksi beras. Persaingan untuk memperebutkan posisi ketiga ini selalu menjadi sorotan. Dan prediksi untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa kita akan semakin memperlebar jarak dengan para pesaing. Kita berada jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Juga melampaui Myanmar dan Pakistan dalam hal produksi beras. Namun, berbeda dengan Thailand atau Vietnam yang merupakan eksportir beras utama, hampir seluruh produksi beras yang dihasilkan di Indonesia dikonsumsi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ini karena permintaan domestik akan beras sangat besar, sehingga kita belum menjadi eksportir utama beras di pasar global. Prioritas utama kita adalah fokus pada kedaulatan pangan dan memastikan kebutuhan beras dalam negeri terpenuhi. Rekor produksi beras ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu lumbung padi dunia yang penting, serta memperkuat kemandirian pangan bangsa. Di saat banyak negara masih bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, kita terus berjuang untuk berdiri di atas kaki sendiri dan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Prestasi ini bukan hanya sekadar angka atau peringkat di antara negara-negara lain, tetapi juga merupakan cerminan dari martabat bangsa dan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Martabat untuk menyediakan makanan bergizi dari tanah sendiri untuk seluruh rakyat Indonesia. Rekor produksi tak lahir dari ruang hampa. Lonjakan ini hasil sinergi 3 pilar, perluasan areal panen, cuaca mendukung, dan kebijakan pemerintah yang efektif. Pemerintah jadi dirijen rehabilitasi irigasi, distribusi benih unggul, dan pupuk bersubsidi tepat sasaran. Faktor alam juga berperan. 2025 diprediksi cuaca lebih bersahabat, curah hujan cukup, risiko gagal panen menurun. Sinergi kebijakan dan cuaca menciptakan momentum emas. Namun, peran sentral tetap di tangan petani. Mereka eksekutor di lapangan. Petani kini makin terbuka pada teknologi drone, aplikasi digital, dan benih unggul. Semangat dan adaptasi mereka jadi fondasi prestasi ini. Kenaikan produksi adalah penghargaan atas keringat petani. Ketika semua elemen bersatu, petani Indonesia mampu menunjukkan prestasi luar biasa. Kenaikan produksi beras ditopang 2 komponen, perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Program cetak sawah baru di luar Jawa mengurangi ketergantungan pada lahan lama. Setiap hektar sawah baru langsung menambah produksi nasional. Di lahan lama, produktivitas didongkrak lewat teknologi dan praktik panca usaha tani. Target produktivitas mendekati 6 ton per hektar kini jadi fokus. Kombinasi ekstensifikasi dan intensifikasi adalah formula keberhasilan. Keseimbangan keduanya memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Ini strategi cerdas, bukan sekadar menambah luas atau memaksa hasil. Cuaca tetap variabel utama, tapi kini petani tak lagi pasrah. Prediksi BMKG 2025, cuaca normal, curah hujan cukup, kondisi ideal untuk padi. Namun teknologi jadi kunci mitigasi dan adaptasi. Data satelit, prediksi cuaca mikro, dan aplikasi digital membantu petani mengambil keputusan tepat. Drone untuk penyemprotan dan benih tahan iklim jadi inovasi lapangan. Riset dari BRIN dan kampus memperkuat adaptasi. Sinergi cuaca baik dan teknologi jadi resep ampuh. Petani kini manajer lahan berbasis data bukan sekadar mengandalkan intuisi. Kearifan lokal berpadu inovasi modern membawa pertanian Indonesia ke level baru. Hasilnya lebih produktif, lebih tangguh. Dunia makin tak pasti. Konflik, perang dagang, dan disrupsi rantai pasok jadi kenormalan baru. Ketergantungan impor pangan adalah kerentanan besar. Kemandirian pangan kini keharusan strategis, bukan sekadar pilihan. Rekor produksi beras 2025 memperkuat benteng pertahanan dari gejolak eksternal. Dengan produksi dalam negeri, kita tak khawatir harga global atau embargo. Kemandirian ini memberi stabilitas ekonomi dan sosial. Krisis pangan di negara lain jadi pelajaran. Jangan biarkan nasib perut rakyat ditentukan pasar luar. Setiap ton beras dari sawah sendiri adalah kemenangan dan memperkuat posisi tawar Indonesia. Kuat di dalam, dihormati di luar. Kemandirian pangan adalah pilar martabat dan kedaulatan bangsa. Produksi melimpah harus dikelola dengan baik, disinilah peran Bulog sangat penting. Bulog menyerap hasil panen sebagai cadangan beras pemerintah, menjaga stabilitas harga. Jika harga naik, operasi pasar digelar. Jika jatuh, Bulog menyerap gabah. Prediksi panen raya 2025
Penyerapan bulog jadi krusial agar surplus tak jadi bumerang bagi petani. Pemerintah harus siap dengan anggaran dan gudang untuk menyerap gabah sesuai HPP. HPP harus cukup menutupi biaya produksi dan memberi margin layak bagi petani. Keberpihakan pada petani adalah kunci keberlanjutan produksi. Manajemen pasca panen yang baik terjemahkan rekor produksi jadi kesejahteraan. Keseimbangan harga petani dan konsumen adalah seni pengelolaan pangan. Rekor produksi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Prediksi rekor produksi beras di tahun 2025, sebuah angka yang menjanjikan kemajuan signifikan bagi sektor pertanian kita, adalah pemantik optimisme, membawa harapan baru bagi para petani dan seluruh masyarakat Indonesia. Senyum mereka adalah cerminan dari potensi yang kita miliki. Swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong, melainkan sebuah target yang sangat realistis dan berada dalam jangkauan kita. Momentum positif ini harus dijaga dengan baik, dipelihara, dan ditingkatkan secara berkelanjutan demi kemajuan bersama. Tentu saja, tantangan akan selalu ada, terutama perubahan iklim yang semakin ekstrem, alih fungsi lahan yang mengancam area pertanian produktif, serta regenerasi petani yang menjadi isu krusial. Masa depan pangan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama, sebuah sinergi yang melibatkan semua pihak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penyedia riset dan inovasi, sektor swasta sebagai penggerak investasi, dan konsumen sebagai penentu permintaan. Generasi muda harus melihat pertanian bukan sebagai pekerjaan kuno, melainkan sebagai peluang modern yang menjanjikan. Sektor swasta memegang peranan penting dalam investasi teknologi pertanian dan modernisasi pengolahan hasil panen. Konsumen pun bisa berkontribusi secara signifikan, dimulai dengan tidak membuang-buang nasi dan menghargai setiap butir beras. Visi besar kita adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia yang disegani. Prediksi rekor di tahun 2025 ini adalah batu loncatan yang sangat berharga, karena setelah mencapai swasembada, kita memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pasar ekspor global. Semua ini kembali pada keyakinan yang kuat, tanah kita yang subur dan kaya akan sumber daya, para petani kita yang tangguh dan pantang menyerah, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa. Asa untuk mencapai swasembada harus terus menyala dalam diri kita, karena kedaulatan pangan adalah pilar utama dari sebuah negara yang kuat dan mandiri. Mari kita kawal bersama pencapaian besar ini demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya, dimulai dari sepiring nasi hangat di meja makan kita sehari-hari.